Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar? Sehat, Bu. Puji Tuhan. Kita sehat dan diberi kesehatan hari ini sehingga kita bisa belajar di sekolah yang kita cintai ini. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, agar proses pembelajaran kita berjalan dengan baik, maka kita menyerahkan pembelajaran kita ini kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kepada ketua kelas, supaya memimpin kita semua di dalam doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, teman-teman, marilah kita berdoa. Ya, suruh dulu berdiri, nak. Ya, mohon berdiri. Lalu kita mulai berbicara hari ini. Ada baiknya kita berdoa. Jadi percaya kita dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Seperti biasa kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib Islam. Garuda Pancasila. Satu dua tiga ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih Marcel. Silakan duduk. Vicky, Elfrida, ada yang lucu nak? Kenapa dari tadi senyum-senyum? Iya, nggak baik itu loh. Masa temannya di depan memimpin doa dan memimpin lagu, kalian senyum-senyum. Kalaupun ada kesalahan dari temanmu Marcel memimpin lagu, nggak sepatutnya itu ditertawakan. Ya, baik. Sekretaris, hari ini ada yang nggak datang? Ada Bu? Ada. Siapa? Imran. Imran sering nggak datang ya di jam pelajaran Ibu? Bagaimana rupanya kondisinya? Ada yang tahu? Cita tahu kemana Imran? Apa kabarnya hari ini? Keterangan sakit. Sering sakit si Imran ya? Iya. Sudah berapa hari sakit? Baru ini. Minggu lalu juga kayaknya sakit dia ya? Iya. Yang pasti untuk minggu ini baru hari ini ya? Saya pikir sudah mulai dari minggu lalu. Kalau mulai dari minggu lalu mungkin perlu kalian ketahui. Siapa tahu dia perlu dijenguk. Oke. Baik. Coba lihat di bawah meja dan kursinya. Apakah ada sampah? Kalau ada sampah, silakan dibuang. Atau kalau tempat sampahnya jauh dari dirinya, boleh hanya dikantongi dulu. Baru nanti ada kesempatan dibuang ke tempat sampah. Baik. Sudah? Tidak ada? Sudah bersih kelasnya? Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, saya terus mengingatkan kesepakatan kelas yang selalu kita jalankan. Itu perlu diingat. Yang pertama, selama proses pembelajaran, kalau tidak ada keperluan yang mendadak dan yang penting, tidak diperbolehkan meninggalkan ruangan kelas. Yang kedua, selama proses pembelajaran, anak didik semua diharapkan
tertib dan menjaga ketertiban. Oke. Nah, materi pelajaran kita hari ini masih berkaitan dengan pertemuan kita minggu lalu, yaitu mengenai potensi sumber daya kelautan dan pariwisata. Hari ini kalian akan mempresentasikan hasil diskusi yang kalian lakukan pada minggu lalu. Namun sebelum masuk ke presentasi, adakah yang masih ingat materi pelajaran yang kalian dapat mengenai potensi kelautan dan juga pariwisata yang kalian pelajari minggu lalu? Ada? Oke, Juni. Oke, yang saya bilang potensi kelautan yang terdiri dari perikanan, hutan mangrove, terumbu karang dan padang lamun. Dan potensi pariwisata yaitu yang terdiri dari wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan. Sudah? Sudah. Terima kasih buat Juni. Ada yang lain yang masih ingat materi yang kita pelajari di pertemuan yang lalu? Apakah yang disampaikan Juni itu merangkum semuanya? Iya. Oke, saya mau tanya. Dinda, untuk potensi sumber daya kelautan, apa saja potensi kelautan yang ada di Indonesia? Perikanan, hutan mangrove, padang lamun dan terumbu karang. Terumbu karang. Oke. Elfrida, tahu nggak apa saja potensi pariwisata yang ada di Indonesia? Pariwisata. Wisata apa aja? Potensinya? Wisata buatan, wisata alam, Alam. Bu, wisata budaya. coba ulangi lagi. Ada berapa tadi? Oke, sebutkan dulu. Wisata alam, wisata budaya, wisata Buatan. Oke, terima kasih buat Elfrida dan juga Dinda. Baik, oleh karena itu, karena kalian sudah berdiskusi minggu lalu, maka sekarang giliran kalian untuk mempresentasikan. Namun, walaupun pertemuan kali ini hanya tinggal mempresentasikan, karena LKPD ini akan saya serahkan kembali ke kalian, ya, sebagai hasil diskusi kalian minggu lalu. Sudah sebaiknya memang posisi duduk itu tetap seperti pertemuan minggu lalu, supaya kalian juga bisa mempersiapkan presentasi kalian. Oleh karena itu, silakan, masih ingat kelompoknya ya? Kelompok untuk pertemuan yang kemarin itu, sebelumnya itu kita pakai formasi A seperti yang ada di mading kelas. Masih ingat ya? Baik. Waktu dan kesempatan saya kasih untuk membentuk kelompok. Seperti minggu lalu, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6.
Sudah? Agak mundurkan sedikit Joy, biar kita nanti bisa jalan. Yang itu? Ya. Mundurkan. Saya perbaiki laporannya. Ya. Oke, biar ibu nanti bebas jalan. Baik. Ini kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3. Ini kelompok 5. Yang ini kelompok 6. Nah, karena LKPD sudah ada di tangan kalian, maka saya mau menyampaikan untuk kelompok yang akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas, saya akan melakukan penilaian dari presentasi kalian. Jadi presentasi kalian itu juga merupakan penilaian bagi saya. Nah, sebelum presentasi, maka setiap kelompok silakan tentukan dulu supaya nanti ketika di depan kalian sudah siap mempresentasikannya. Tentukan dulu siapa nanti yang akan menjadi moderator, notulen. Terus nanti ketika ada teman-teman yang bertanya, siapa yang memberikan jawaban. Itu kegiatannya. Jadi oleh karena itu yang menjadi penilaian saya tadi ya, saya katakan bahwa presentasi kalian itu akan saya nilai. Yang saya nilai adalah keaktifan kerjasama kalian dalam presentasi. Berikutnya yang akan saya nilai adalah ketepatan dari analisis kalian terhadap masalah yang ada di LKPD kalian masing-masing, sesuai tidak dengan masalah. Jawaban kalian itu sesuai tidak dengan masalah yang ada di LKPD kalian. Nah, oleh karena itu, untuk menghemat waktu, sudah siap semua presentasi? Belum ya? Atau saya kasih waktu 2 menit ya? 2 menit, coba didiskusikan, baca sedikit-sedikit lagi, karena kan 1 minggu ini kan saya pegang LKPD-nya. Oke. Ya, 2 menit ya dari sekarang. Ya, Bu. Saya kasih waktu. Sudah ditentukan? Kelompok 6 siapa? Sudah dibaca lagi LKPD-nya? Kelompok 2 sudah? Sudah siap? Mendiskusikan apa yang akan dipresentasikan nanti? Oke, waktu habis. Maka silakan untuk kesempatan pertama, saya beri kesempatan kepada kelompok 4. Ya, kelompok 4. Apa materinya? Kelautan atau pariwisata? Kelautan. Baik. Silakan kelompok 4 maju ke depan untuk presentasi. Perlu saya sampaikan untuk masing-masing kelompok presentasinya 8 ke 10 menit, ya. Minimal 8 menit, maksimal 10. Oke, silakan.
Kelompok 4. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada kelompok 4. Sana deh nak. Oke, semua kelompok yang lain itu memperhatikan teman-temanmu yang sedang presentasi. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 4 kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang minggu lalu, yaitu tentang sumber daya alam kelautan. Perkenalkan, sebelum mengulang membacakan dari hasil diskusi kami, perkenalkan, nama saya Nil Sutoham. Perkenalkan, saya Farisina. Nama saya Manuel Sregar. Menurut pendapat kami, apa pemanfaatan dari masing-masing potensi tersebut bagi kehidupan manusia dan dijelaskan. Baca dari ya ini. Aku nanti kayak gitu buat. Dan begitu, kritis. Tuliskan hasil analisis kalian terhadap video yang sudah kalian amati sebelumnya. Setelah memperhatikan video mengenai tentang keseluruhan sumber daya alam, kelautan dan beberapa potensi kelautan yang terdapat di Indonesia, yaitu perikanan, hutan mangrove, terumbu karang, dan padang laut. Menurut pendapat kami, pendapat kalian apa manfaat dari masing-masing potensi tersebut bagi kehidupan manusia? Jelaskan. Hutan mangrove sangat bermanfaat baik dari segi fisik, biologis maupun dari segi penguatan ekonomi masyarakat pesisir. Terumbu karang penting bagi kehidupan manusia sebagai pelindung fisik terhadap kerusakan pantai, sumber daya hayati, dan objek wisata. Manfaat lamun di lingkungan perairan laut dangkal antara lain produksi primer, habitat biodata, penangkapan primer, dan produksi flora. Pemanfaatan perikanan. Perikanan yaitu sebagai bahan pangan dan potensi bagi yang mengonsumsinya. Mari berliterasi. Ekosistem terumbu karang adalah tempat tinggal bagi ribuan binatang dan tumbuhan yang banyak di antaranya memiliki nilai ekosistem tinggi. Sebagai jenis binatang mencari makanan dan berlindung di ekosistem. Ratusan penduduk Indonesia bergantung sepenuhnya pada ekosistem terumbu karang sebagai sumber pencariannya. Jumlah produksi ikan, karang, dan kepiting dari ekosistem terumbu karang secara lestari di seluruh dunia sampai 9 juta ton. Ada sekitar 20% dari jumlah tangkapan perikanan dunia. Sumber perikanan yang ditopang oleh ekosistem terumbu karang memiliki arti penting bagi masyarakat tempat yang pada umumnya masih memakai alat tangkap tradisional. Selain nilai ekosistemnya, ekosistem terumbu karang juga merupakan laboratorium alam yang sangat unik untuk berbagai kegiatan penelitian yang dapat mengungkapkan penemuan yang berguna bagi kehidupan manusia. Berbagai jenis skop misalnya merupakan binatang yang antara lain terdapat di ekosistem terumbu karang yang berpotensi mengandung bahan bioaktif yang dapat dijadikan bahan obat-obatan antara lain penyakit kanker. Selain itu, binatang karang tertentu yang mengandung kalsium telah digunakan untuk mengobati tulang pelaku. Fungsi lain dari ekosistem terumbu karang yang hidup di dekat pantai ialah memberi perlindungan bagi berbagai protein yang ada di kawasan pesisir dari ancaman pengikisan oleh ombak dan arus. Analisis hasil literasi. Tuliskan informasi yang kalian dapat dari literasi di atas. Jawab, ekosistem terumbu karang adalah tempat tinggal bagi ribuan binatang dan tumbuhan yang banyak yang perannya memiliki nilai ekosistem tinggi. Jumlah produksi ikan, karang, dan kepiting dari ekosistem terumbu karang
Jika lestari di seluruh dunia dapat mencapai 9 juta ton atau sedikitnya 12% dari jumlah sakaran perikanan dunia. Sumber perikanan yang ditopang oleh listrik terumbu karang memiliki arti penting bagi masyarakat sekitar karena umumnya masih memakai alat tangkap tradisional. Fungsi lain dari ekosistem terumbu karang yang hidup di dekat pantai ialah memberikan perlindungan bagi berbagai properti yang ada di kawasan pesisir dari ancaman kebiasaan oleh ombak dan arus. Berdasarkan bahan ada yang dimiliki, buatlah tabel persebaran sumber daya alam kelautan di Indonesia. 1. Nama sumber kelautan perikanan. Daerah persebarannya seluruh perairan Indonesia seperti perairan Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Jawa. 2. Makrosen. Daerah persebarannya Papua, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. 3. Terumbu karang. Daerah persebarannya yaitu di bagian tengah wilayah Indonesia seperti Sulawesi, Bali, Lombok, dan Papua. Yang keempat, Papua Lampung. Daerah persebarannya yaitu seluruh Indonesia seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Riau Jaya, dan lain-lain. Berpikir kreatif. Jelas. Tunjukkan saja hasil peta yang kalian buat berdasarkan tabel yang sudah kalian isi. Di situ petanya. Berdasarkan tabel yang kami kerjakan, maka inilah hasil diskusi kami yang dapat kami rangkum pada minggu lalu melalui peta persebaran Indonesia. Potensi persebaran ke lautan. Potensi persebaran ke lautan Indonesia. Silakan. Ada yang mau ditanyakan atau kembalikan ke teman-teman. Oke, kepada teman-teman kami, jika ada pertanyaan silahkan tanya. Oke, Rolastri sepertinya ada mau menanggapi atau memberikan pertanyaan. Saya Rolastri dari kelompok 6 ingin bertanya, dari sumber daya alam kelautan, ada potensi terumbu karang yang memiliki berbagai jenis manfaat. Manfaatnya dalam bidang apa saja? Dan jelaskan manfaat dari jenis-jenis film tersebut. Demikian. Manfaat dari terumbu karang. Ketemu? Ya, apa manfaat daripada terumbu karang? Silakan kelompok 4. Oke, saudara, saya Manuel akan menjawab pertanyaan dari saudara Rolastri Sumarman. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Rolastri. Itu apa manfaat dari terumbu karang? Manfaat sosial ekonomi. Manfaat terumbu karang yaitu untuk daerah masa belum tempatnya yang dapat berakibat terjadi abrasi. Apakah saudara Rolastri? Bos. Terumbu karang yang ditanya, bukan hutan mangrove. Sepertinya itu jawaban untuk hutan mangrove ya? Iya, Bu. Pertanyaannya terumbu karang, Immanuel. Iya. Coba diperhatikan lagi bahan dasarnya.
Atau oke. Mau memperbaiki jawabannya? Oke, saya akan memperbaiki Jawaban saya yang salah tadi. jawaban saya yang salah tadi. Manfaat terumbu karang tersebut adalah sumber makanan, obat-obatan, dan objek wisata bahari. Manfaat ekologis diantaranya mengurangi lepasan gelombang pantai yang dapat berakibat terjadinya abrasi. Manfaat sosial ekonomi sebagai sumber perikanan yang dapat meningkatkan pendapatan para nelayan. Terumbu karang juga dapat menjadi daya tarik objek wisata yang dapat meningkatkan pendapatan penduduk sekitar dari kegiatan pariwisata. Apakah saudari Lastri menerima jawaban saya? Saya terima. Iya, saya rasa juga apa yang disampaikan oleh kelompok 4 itu merupakan fungsi atau manfaat daripada terumbu karang. Baik, ada pertanyaan yang lain? Sepertinya tidak ada. Oke, silakan kelompok 4 untuk menutup presentasinya. Sekian dan terima kasih atas perhatian. Sekian dan terima kasih. Oke, beri aplaus. Kelompok berikutnya, ya. Ini kita satu persatu dulu. Sekarang kelompok 5. Masalah kelautan juga ya. Silakan. Kelompok 5. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada kelompok 5. Kelompok yang lain ya memperhatikan presentasi temannya. Oke, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang terlebih dahulu saya bernama Junia Jessica Silaban. Saya bernama Cinta Sejaputa. Saya bernama Oke, berpikir kritis. Setelah memperhatikan video mengenai tentang sebaran sumber daya alam kelautan, ada beberapa potensi kelautan yang terdapat di Indonesia, yaitu perikanan, hutan mangrove, terumbu karang, dan karang laut. Menurut pendapat kalian, apa manfaat dari masing-masing potensi tersebut bagi kehidupan manusia? Jelaskan. Potensi sumber daya alam kelautan. Yang pertama, perikanan. Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan yang sangat baik dari segi jumlah dan keanekaragamannya. Adapun manfaat dari perikanan di Indonesia sebagai sumber protein, bahan pangan bagi manusia. Yang kedua, hutan mangrove yang bermanfaat sebagai mencegah erosi dan abrasi, menyaring air laut menjadi air daratan yang tawar, dan mengolah limbah racun. Dan yang ketiga, terumbu karang dibagi menjadi 2 manfaat, yaitu manfaat ekonomi dan manfaat sosial ekonomi. Manfaat ekonomi yaitu sebagai sumber makanan dan obat-obatan, manfaat sosial sebagai sumber perikanan. Keempat, padang lamun yang bermanfaat sebagai produsen primer habitat biota, menangkap sedimen dan pendaur zat hara. Mari berliterasi. Ekosistem terumbu karang adalah tempat tinggal bagi ribuan binatang dan tumbuhan yang banyak diantaranya memiliki nilai ekonomi tinggi. Berbagai jenis binatang mencari makan dan berlindung di ekosistem ini. Dan juga penduduk Indonesia bergantung sepenuhnya pada ekosistem terumbu karang sebagai sumber pencaharian. Jumlah produksi ikan, kerang, dan kepiting dari ekosistem terumbu karang secara lestari di seluruh dunia dapat mencapai 9 juta ton atau sedikitnya 12% dari jumlah tangkapan perikanan dunia. Sumber perikanan yang ditopang oleh ekosistem terumbu karang memiliki arti penting bagi masyarakat setempat yang pada umumnya masih memakai alat tangkap tradisional. Selain nilai ekonominya, ekosistem terumbu karang juga merupakan laboratorium alam
yang sangat unik untuk berbagai kegiatan penelitian yang dapat mengungkapkan penemuan yang berguna bagi kehidupan manusia. Beberapa jenis sponge misalnya merupakan binatang yang antara lain terdapat di ekosistem terumbu karang yang berpotensi mengandung bahan bioaktif dan dapat dijadikan bahan obat-obatan antara lain untuk penyembuhan penyakit kanker. Selain itu, binatang karang tertentu yang mengandung kalsium karbonat telah dipergunakan untuk pengobatan tulang rapuh. Fungsi lain dari ekosistem terumbu karang yang hidup di dekat pantai ialah memberikan perlindungan bagi berbagai properti yang ada di kawasan pesisir dari ancaman pengurusan oleh ombak dan arus. Tuliskan informasi yang kalian dapatkan dari literatur di atas. Ekosistem terumbu karang adalah tempat tinggal bagi ribuan binatang dan tumbuhan yang banyak diantaranya memiliki nilai tinggi. Berbagai jenis binatang mencari makan dan berlindung di ekosistem ini. Jumlah produksi ikan, kerang, dan kepiting dari ekosistem terumbu karang secara lestari di seluruh dunia dapat mencapai 9 juta ton atau sedikitnya 12% dari jumlah tangkapan perikanan dunia. Beberapa jenis sponge misalnya merupakan binatang yang antara lain terdapat di ekosistem terumbu karang yang berpotensi mengandung bahan bioaktif yang dapat dijadikan bahan obat-obatan antara lain untuk penyembuhan penyakit kanker. Berdasarkan bahan ajar yang kalian miliki, buatlah tabel persebaran sumber daya alam kelautan di Indonesia. Sumber daya kelautan yang pertama perikanan, daerah persebaran Sulawesi Selatan, Sulawesi Timur, Selat Makassar, Papua, Nusa Tenggara. Yang kedua, hutan mangrove, daerah persebaran Nusa Tenggara, Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Yang ketiga, terumbu karang, daerah persebarannya Makassar, Sulawesi Selatan, Sulawesi Timur, Nusa Tenggara. Dan keempat, padang laut, daerah persebaran Laut Jawa dan Selat Malaka. Dari hasil tabel yang kami diskusikan, inilah persebaran sumber daya potensi kelautan. Kepada teman-teman kami, jika ada yang mau bertanya, kalian silakan. Perkenalkan nama saya Mas Tugalor, saya dari kelompok 3, saya ingin memberikan pertanyaan kepada saudara untuk ini. Terumbu karang dan hutan mangrove memiliki satu fungsi yang sama, yaitu tidak abrasi. Menjawab pertanyaan saya, apa yang membuat abrasi sangat disikat di pesisir pantai? Apa yang membuat Abrasi sangat disikat di pesisir pantai. paham pertanyaan Marcel? Silakan dijawab. Oke, buat saudara Marcel, pertanyaannya bisa diulangi? Apa yang membuat abrasi sangat disikat di pesisir pantai? Mengerti apa arti abrasi kan? Mengapa di pesisir pantai itu pencegahan abrasi itu lebih diperhatikan? Silakan kelompok 5 untuk menjawab. Bisa? Oke, buat saudara Marcel, kami akan menjawab pertanyaan Anda yang disampaikan oleh saudari Rola Cita. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Marcel.
apa yang membuat alas dicegah dari pesisir pantai agar tidak terjadi pengirisan air laut secara berlebihan? Apakah saudara Marcel dapat menerima jawaban dari kelompok kami? Saya menerima. Buat teman-teman yang lain adakah yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya lagi? Terkait materi potensi kelautan? Kalau tidak ada lagi, kelompok 5 boleh menutup presentasinya. Oke, demikianlah hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Supaya kelompok potensi perikanan dan potensi kelautan itu selesai, maka kita beri kesempatan kepada kelompok 1 untuk presentasi. Silakan, waktu dan kesempatan kami berikan kepada kelompok 1. Boleh diperbaiki indasinya jelaskan biar lebih rapi. Kurang ke atas biar tambah rapi. Oke, untuk kelompok yang lain, silakan temannya yang sedang presentasi diperhatikan. Posisinya yang bagus, jangan ada yang menyandar. Oke, silakan kelompok 1. Oke, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang potensi dan persebaran sumber daya alam perlautan dan pariwisata. Terlebih dahulu saya yang bernama Dina Benalu. Saya yang bernama Elvin Benalu. Inilah berpikir berdasarkan hasil analisis latihan terhadap video sudah kalian akan disebutkan. Setelah memperhatikan video mengenai tentang persebaran sumber daya alam kelautan, ada beberapa potensi kelautan yang terdapat di Indonesia, yaitu perikanan, hutan mangrove, terumbu karang, dan padang laut. Menurut pendapat kalian, apa pendapat dari masing-masing potensi tersebut bagi kehidupan manusia? Jelaskan. Menurut pendapat kami, manfaat dari masing-masing potensi tersebut yaitu manfaat kelautan yaitu sebagai sumber daya alam dan bisa sebagai tempat wisatawan. Dan ada beberapa manfaat potensi kelautan yang terdapat di Indonesia, yaitu perikanan. Manfaat perikanan yaitu sebagai sumber protein atau makanan bagi manusia. Hutan mangrove bermanfaat untuk menahan bingkisan pada air laut. Terumbu karang bermanfaat sebagai sumber makanan, obat-obatan, dan objek wisata bahari sebagai habitat makhluk hidup di perairan. Dan manfaat padang laut yaitu bermanfaat sebagai produsen primer, habitat biota, menangkap sedimen dan mendaur dan hara. Mari berliterasi. Ekosistem terumbu karang adalah tempat tinggal bagi ribuan binatang dan tumbuhan yang banyak diantaranya memiliki nilai ekonomi tinggi. Berbagai jenis binatang mencari makan dan berlindung di ekosistem ini. Berjuta penduduk Indonesia bergantung sepenuhnya pada ekosistem terumbu karang sebagai sumber pencaharian. Jumlah produksi ikan, kerang, dan kepiting dari ekosistem terumbu karang secara lestari di seluruh dunia dapat mencapai 9 juta ton atau sedikitnya 12% dari jumlah tangkapan perikanan dunia. Sumber perikanan yang ditopang oleh ekosistem terumbu karang memiliki arti penting bagi masyarakat setempat yang pada umumnya masih memakai alat tangkap tradisional. Selain nilai ekonominya, ekosistem terumbu karang juga merupakan laboratorium alam yang sangat unik untuk berbagai kegiatan penelitian yang dapat mengungkapkan penemuan yang berguna bagi kehidupan manusia. Beberapa jenis paus, misalnya, merupakan binatang antara lain terdapat di ekosistem terumbu karang yang berpotensi mengandung bahan bioaktif yang dapat dijadikan bahan obat-obatan antara lain untuk menyembuhkan penyakit organ. Selain itu, binatang karang tertentu yang mengandung
kalsium karbonat karena dipergunakan untuk pengobatan tulang rapuh. Selain dari ekosistem terumbu karang yang hidup di dekat pantai, ialah memberikan perlindungan bagi berbagai properti yang ada di kawasan pesisir dari ancaman bingkisan oleh ombak dan arus. Analisis hasil literasi. Tuliskan informasi yang dapat literasi dari atas. Ekosistem terumbu karang adalah tempat tinggal bagi ribuan binatang dan tumbuhan yang dapat diantaranya memiliki nilai ekonomi tinggi. Selain itu, binatang karang tertentu yang mengandung kalsium karbonat telah dipergunakan untuk pengobatan tulang rapuh. Fungsi lain dari terumbu karang yang hidup di dekat pantai ialah memberikan perlindungan bagi berbagai properti yang ada di kawasan pesisir dari ancaman pinggisan oleh ombak dan arus. Berdasarkan bahan ajar yang dimiliki pada tabel persebaran sumber daya alam kelautan Indonesia. Nama sumber daya kelautan yaitu perikanan. Daerah persebaran Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Yang kedua, hutan mangrove. Daerah persebaran yaitu pesisir timur Sumatera, Kalimantan, dan selatan Aceh. Yang ketiga, terumbu karang. Daerah persebarannya yaitu bagian tengah wilayah Indonesia seperti di Bali, Lombok, dan Papua. Yang keempat, padang lamun. Daerah persebarannya yaitu laut perairan Indonesia. Berdasarkan tabel tersebut, berdasarkan tabel tersebut inilah hasil diskusi kami tentang inilah peta konsep persebaran tematik, peta tematik persebaran potensi sumber daya alam kelautan dan pariwisata. Sumber daya kelautan. Oke, saudara-saudara sekalian, adakah yang mau mengajukan pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Oke. Perkenalkan, nama saya Marco Jose Lubria, saya dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, apakah manfaat dari hutan mangrove dan di mana saja persebaran hutan mangrove yang ada di Indonesia? Sudah? Oke. Persebaran hutan mangrove di Indonesia, itu pertanyaan Marco. Jawab saja dari Marco. Manfaat utama adalah untuk mencegah terjadinya pengikisan pada air pantai. Daerah persebaran hutan mangrove yaitu pesisir timur Sumatera, Kalimantan, dan selatan Papua. Apakah saudara Marco namanya? Saya menerima. Apakah ada teman-teman kami yang masih bertanya? Oke, silakan Lucky mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Lucky Lubria. Saya dari kelompok 4. Apa manfaat biologis persebaran hutan mangrove? Manfaat biologisnya. Pertanyaan Lucky itu manfaat biologisnya. Tadi mungkin Jonathan ada menjawab ya beberapa manfaat hutan mangrove gitu ya. Mungkin di antara beberapa manfaat yang sudah dijawab Jonathan itu ada di situ manfaat biologisnya. Mungkin itu yang mau ditanyakan oleh Lucky. Apa manfaat biologisnya? Itu tadi kan dari mangrove ya. Sebutkan manfaat ekologis dari mangrove. Bisa menjawab?
Atau ada dari kelompok lain yang sama materinya yang bisa menjawab, membantu temanmu kelompok 1? Boleh, silakan. Oke, Marcel. Perkenalkan, nama saya Mang Sukatoro. Saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Marco sebagai Rizky sebagai dia. Manfaat biologis dari hutan mangrove ialah sebagai penyedia sumber makanan penting bagi plankton, tempat pemijahan perkembangbiakan ikan-ikan, kerang, kepiting dan udang, tempat berlindung, bersarang dan berkembang biak burung dan satwa liar, sumber plasma tumbuh dan sumber genetik serta habitat alami sebagai jenis biota. Oke, itu yang bisa dijawab Marcel. Untuk yang lain, kira-kira benar nggak itu jawabannya untuk manfaat daripada hutan mangrove secara biologi? Ada ya di buku paket kalian, ya, buku siswa yang ada kalian pegang, milik kalian itu sana juga ada. Kelompok 1 itu jawabannya ya. Ya, jadi lebih banyak lagi membaca materi bukunya ya. Kelompok 1. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, kelompok 1 bisa menutup presentasinya biar kita kasih kesempatan sama kelompok yang lain. Demikianlah hasil diskusi kami tentang potensi kelautan. Sekian dan terima kasih. Kita berikan. Nah, karena 3 kelompok sudah mempresentasikan tentang potensi kelautan, maka kita akan menampilkan kelompok berikutnya, ya, yang membahas tentang potensi pariwisata. Saya kasih kesempatan dulu kelompok yang semangatnya tinggi sekali nih yang di depan saya. Kelompok 4. Kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3. Jangan lihat dong. Selamat siang teman-teman. Selamat pagi. Masih paginya, nah. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Rizky Sukatoro. Saya mesin koma. Kami akan membacakan hasil diskusi kami secara estafet, dimulai dari saudari Rosna Sejitoma. Mari berliterasi. Sektor pariwisata di Indonesia saat ini dijadikan sebagai faktor negatif untuk mendorong perekonomian. Salah kita. Setelah memperhatikan video mengenai tentang persebaran sumber daya alam pariwisata dan beberapa potensi pariwisata yang terdapat di Indonesia, yaitu wisata alam, wisata budaya, dan wisata buaya. Berdasarkan hasil analisis, kalian jelaskan masing-masing potensi pariwisata yang ada di Indonesia. Hasil analisis, wisata alam adalah bentuk kegiatan reaksi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam baik telah maupun setelah adanya usaha budidaya. Wisata budaya adalah perjalanan yang dilakukan untuk memperluas pandangan hidup dengan cara mengunjungi tempat lain atau luar negeri untuk mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat mereka, cara hidup serta budaya dan seni. Wisata buatan adalah kegiatan reaksi dan pariwisata yang memanfaatkan objek wisata yang sangat dipengaruhi oleh upaya dan aktivitas manusia. Mari berliterasi. Sektor pariwisata di Indonesia saat ini diandalkan sebagai sektor alternatif untuk mendorong perekonomian Indonesia karena dua sektor yang selama ini diandalkan, yaitu sektor industri dan sektor pertanian.
cenderung mengalami stagnasi. Dalam perkembangannya, sektor pariwisata di Indonesia menghadapi berbagai masalah. Sumbangan sektor pariwisata terhadap perekonomian Indonesia sangat besar dalam bentuk sumbangannya terhadap PDB, penerimaan devisa, dan penyebaran tenaga kerja. Sedangkan beberapa masalah yang dihadapi sektor pariwisata di Indonesia, peraturan yang tumpang tindih, kurangnya kualitas SDM, kurangnya publikasi, belum baiknya infrastruktur, masih kurangnya investasi, kurang diperhatikannya aspek lingkungan hidup, dan kurangnya perhatian pada objek wisata religi. Atas dasar masalah tersebut, diusulkan kebijakan untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, yaitu menghapus tumpang tindih peraturan, peningkatan jumlah SDM yang bersertifikasi, publikasi yang lebih detail, dilanjutnya pembangunan infrastruktur yang mendukung pariwisata, insentif bagi ekspor serta pariwisata, dan penegakan hukum yang tegas atas pelanggaran yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup. Tuliskan informasi yang kalian dapatkan dari literasi di atas. Sedangkan beberapa masalah yang dihadapi sektor pariwisata di Indonesia, peraturan yang tumpang tindih, kurangnya kualitas SDM, kurangnya publikasi, belum baiknya infrastruktur, masih kurangnya investasi, kurang diperhatikan aspek lingkungan hidup, dan kurangnya perhatian pada objek wisata religi. 3. Berpikir kreatif. Berdasarkan bahan ajar yang kalian miliki, buatlah tabel persebaran sumber daya pariwisata di Indonesia. 1. Wisata alam. Daerah persebaran: Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Bali, dan Papua. Wisata budaya: Jawa, Kalimantan, dan Bali. Wisata buatan: Papua, Sumatera, Sulawesi, dan Bali. Jika ada teman kami yang ingin menanggapi atau bertanya, kami silakan dengan hormat. Hasil datanya tunjukkan. Ya, saudara, silakan. Saya bernama Debis Tumora, saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Tuliskan 3 objek wisata budaya dan di Indonesia dan ciri khasnya. Tuliskan 3 objek wisata budaya di Indonesia dan ciri khasnya. Wisata budaya. Silakan aja. Mana tadi mana aja? Oke, baiklah, saya akan juga menjawab pertanyaan dari saudara David semua. Yang pertama, wisata budaya, yaitu yang ada di Sumatera Utara, Batak, dan Nias. Ciri khas dari suku Batak adalah ulos, dan sedangkan di Pulau Nias adalah ciri khas lompat batu. Dan yang ketiga, Sulawesi, ciri khasnya adalah alat musik yaitu susando. Apakah saudara ada yang jawab kami? Apakah? David? Atau ada lagi yang lain mau menanggapi atas jawaban daripada Marcel? Menambahi? Oke. Sepertinya David sudah puas. Apakah masih ada teman kami yang bertanya atau menanggapi? Bagaimana? Masih ada mungkin. Masih. Silakan kelompok 5. Kemarin saya sudah minta dari kelompok 5 yang bertanya kepada kelompok 3. Sebutkan manfaat potensi dari sumber daya pariwisata.
manfaat, potensi, sumber daya pariwisata. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara kita yang bukan. Saya ambil ada memiliki dua manfaat, yaitu manfaat sosial dan manfaat ekonomi. Manfaat sosial ialah bagi wisata, bidang wisata budaya, maka orang-orang akan datang ke daerah kita untuk berkunjung ataupun melihat keadaan budaya kita. Otomatis kita akan mendapat pertemanan yang baru atau sahabat yang baru. Yang kedua, bidang ekonomi. Ya, dengan datangnya saudara-saudara kita dari luar untuk melihat keberadaan budaya kita, otomatis mereka akan mengeluarkan biaya untuk datang ke daerah kita. Apakah saudara juga dapat menjawab kami? Sehingga bisa menambah devisa negara, gitu ya. Oke. Iya, saya mau nanya. Silakan lagi. Apakah ada teman kalian ingin menanggapi atau memberikan pertanyaan? Oke, kalau tidak ada lagi silakan ditutup. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Oke, beri aplaus kepada kelompoknya. Untuk kelompok berikutnya, saya kasih kesempatan kepada kelompok 2. Silakan kelompok 2 mempresentasikan diskusinya minggu lalu. Baik, silakan. Kelompok yang lain memperhatikan temannya yang lagi presentasi. Selamat pagi semuanya. Kurang semangat mereka ya. Coba sekali lagi, Pak. Selamat pagi semuanya. Amin. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami minggu lalu. Pertama, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya ada seorang dan teman saya. Perkenalkan nama saya Sultan Sigalinggik. Topik pembahasan dan diskusi kelompok kami yaitu potensi dan persebaran sumber daya alam pariwisata. Yang pertama, berpikir kritis. Tuliskan hasil analisis kalian terhadap video yang kalian amati sebelumnya. Setelah memperhatikan video mengenai tentang persebaran sumber daya alam pariwisata, ada beberapa potensi pariwisata yang terdapat di Indonesia, yaitu wisata alam, budaya, dan buatan. Berdasarkan hasil analisis kalian, jelaskan masing-masing potensi pariwisata yang ada di Indonesia. Hasil analisis kami, yang pertama wisata alam. Wisata alam adalah bentuk kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam, baik dalam keadaan alami maupun setelah adanya usaha budidaya. Yang kedua, wisata budaya. Wisata budaya adalah perjalanan yang dilakukan untuk memperluas pandangan hidup dengan cara mengunjungi tempat lain atau di luar negeri untuk mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat mereka, cara hidup serta kebudayaan dan seni. Yang ketiga, wisata buatan. Wisata buatan adalah kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan objek wisata yang sangat dipengaruhi oleh upaya dan aktivitas manusia. Selanjutnya, mari berliterasi. Sektor pariwisata di Indonesia saat ini diandalkan sebagai sektor alternatif untuk mendorong perekonomian Indonesia karena dua sektor yang selama ini diandalkan yaitu sektor industri dan sektor pertanian cenderung mengalami stagnasi. Dalam perkembangannya, sektor pariwisata di Indonesia menghadapi berbagai masalah. Sumbangan sektor pariwisata terhadap perekonomian Indonesia sangat besar dalam bentuk sumbangannya terhadap PDB, penerimaan devisa, dan penyerapan tenaga kerja. Sedangkan beberapa masalah yang dari sektor pariwisata di Indonesia, peraturan yang tumpang tindih, kurangnya kualitas sumber daya alam, sumber daya manusia, kurangnya publikasi, belum baiknya infrastruktur, masih kurangnya investasi, kurang diperhatikannya aspek lingkungan hidup, dan kurangnya perhatian pada objek wisata religi. Atas dasar masalah tersebut, diusulkan kebijakan untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, yaitu
menghapus tumpang tindih peraturan, peningkatan jumlah sumber daya manusia yang bersertifikasi, aplikasi yang lebih detail, dilanjutkan pembangunan infrastruktur yang mendukung pariwisata, insentif bagi investor dan sektor pariwisata, dan penegakan hukum yang tegas atas pelanggaran yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup. Analisis hasil literasi. Teruskan informasi yang kalian dapatkan dari literasi di atas. Yang kita dapatkan yaitu atas dasar masalah tersebut diusulkan kebijakan untuk mengatasi berbagai masalah, yaitu menghapus tumpang tindih peraturan, peningkatan jumlah sumber daya manusia yang bersertifikasi, aplikasi yang lebih detail, dilanjutkan pembangunan infrastruktur yang mendukung pariwisata, insentif bagi investor di sektor pariwisata, dan penegakan hukum yang tegas atas pelanggaran yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup. Berdasarkan bahan ajar yang kalian miliki, buatlah tabel persebaran sumber daya pariwisata di Indonesia. Yang pertama, nama potensi pariwisata wisata alam, daerah persebaran Sumatera, Papua, Yogyakarta, Bangka Belitung, Kalimantan, Bali, Aceh. Indonesia Budaya, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, Jawa, Maluku, dan Jaya, Riau. Yang ketiga, wisata buatan Jawa, Papua, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, Bengkulu. Berdasarkan tabel di atas, inilah pembagian potensi sumber daya manusia berdasarkan peta temati yang kami Daya alam pariwisata yang kami buat. berdasarkan hasil diskusi kami. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Silakan, ada yang mau bertanya? Oke, silakan cerita dulu ya. Tidak. Kelompok yang lain, kalau diperhatikan temannya yang lagi presentasi dan yang sedang bertanya, Bukan contoh objek budaya yang contoh objek budaya, wisata budaya di Indonesia. Silakan. Bisa, kelompok 2. Oke, silakan. Bisa, kelompok 2. Siapa yang mau menjawab? Sudah? Oke, silakan. Mohon diulang pertanyaan. Bukan contoh objek wisata budaya yang ada di Indonesia. Saya akan menjawab pertanyaan juga peningkatan betulnya bekas fungsi Boleh diulangi Kuswa? Contohnya, yang pertama tadi apa? dulu peninggalan gugurnya Oke. Tunggu peninggalan. Meninggalnya Yosudarso. 1.
posisinya. Kira-kira di mana itu posisinya? Letaknya di mana? Papua. Oke. Apakah yang menerima jawaban? Saya Mana ya? Contohnya atau Menanggapi. Oke. Menurut saya tubuh Yosudarso itu bukan menurut saya tubuh Yosudarso itu wisata buatan bukan wisata budaya. Oke. Silakan. Yang dekat-dekat kita aja. Oke, kelompok siapa yang bisa menanggapi? Dinda bisa? Contoh daripada wisata budaya di Indonesia. Gak usah jauh-jauh ke daerah lain, di daerah kita mungkin ada yang dekat dengan kita. Iya, yang luar suaranya. contoh wisata budaya yang ada di daerah itu sekali-kali ada di Sama sih. Ada lagi? Kalau tidak ada, biar kelompok terakhir presentasi. Bertanya. Perkenalkan nama saya Kukatoro. Saya bertanya kepada saudara kelompok 2. Wisata buatan yaitu wisata yang ada campur tangan manusia. Apakah ada dampak negatif dan positif dari wisata buatan? Jika ada, sebutkan. Positif dan negatif dari wisata buatan. Positif dan negatif wisata buatan. Atau contoh wisata buatan bisa tahu? Kasih satu aja. Contoh wisata buatan. Apa? Contoh wisata buatan apa? Apa? Itu buatan. Oke, apalah positif dan negatifnya? Bisa aja. Positifnya apa? Misalnya tadi contohnya adalah Tugu Yosudarso itu kan? Nah, apalah dampak positif dari pembangunan Tugu itu sebagai objek wisata buatan? Oke, bisa? Atau kita kasih kesempatan sama Jonathan? Silakan Jonathan. Saya akan tanya dari Marcel. Yang positifnya adalah untuk menambah wawasan dan menambah daya tarik daerah tersebut. Untuk dampak positifnya Dampak positifnya, dampak negatifnya nggak ada. Nggak ada. Berarti positifnya yang ada. Oke, ada yang bisa menambahi dampak positifnya dari wisata buatan itu? Contohnya tadi adalah Tugu Yosudarso. Satu aja nambahin. Iya, pasti itu akan menambah. Tadi ada kaitannya dengan wawasan. Terutama kalian yang sedang bersekolah, menambah pengetahuan bahwa ada satu pahlawan kita, kan gitu ya? Ya, lewat Tugu tersebut kita mengenal jasa-jasanya, jasa kepahlawanannya terhadap negara kita. Itu kan dampak positif ya? Baik, saya rasa sekian untuk presentasi kelompok 2 supaya kelompok 6 bisa mempresentasikan. Mengingat waktu kita sudah akan berakhir. Silakan ditutup kelompok 2. demikian hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Kita kasih aplaus kepada kelompok 2.
Ayo silakan Robi. Maju sedikit, maju satu langkah ya. Oke, kelompok yang lain silakan memperhatikan teman-temannya yang sedang presentasi. Luki, perhatikan temannya. Juni. Sudah dapat saya mulai? Selamat pagi semuanya. Sebelum memulai presentasi, saya berfungsi hari sebagai moderator. Dengan saya. Baiklah, di sini kami mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu potensi persebaran pariwisata di Indonesia. Hasil diskusi kami akan dibacakan oleh teman saya, Menghapus Letoman. Berpikir kritis, tuliskan hasil analisis kalian terhadap video yang sudah kalian bahas ini. Setelah memperhatikan video mengenai tentang persebaran sumber daya alam pariwisata, ada beberapa potensi pariwisata yang terdapat di Indonesia, yaitu wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan. Berdasarkan hasil analisis kalian, lihatkan masing-masing potensi pariwisata yang ada di Indonesia. Hasil analisis potensi pariwisata Indonesia adalah sebagai berikut. A. Wisata alam. Wisata alam adalah potensi pariwisata Indonesia yang berbentuk kegiatan kreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi budaya alam. Daya tarik ini berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam. B. Wisata budaya. Wisata budaya adalah perjalanan yang dilakukan untuk memperluas pandangan hidup dengan cara mengunjungi tempat lain untuk mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan adat dan istiadat, kebudayaan dan seni seperti candi dan bangunan sejarah. C. Wisata buatan. Wisata buatan adalah kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan objek wisata yang sangat dipengaruhi oleh upaya dan aktivitas manusia. Contohnya fasilitas rekreasi dan hiburan, taman pertama serta fasilitas rekreasi dan olahraga, wisata olahraga dan wisata rekreasi. Mari berliterasi. Sektor pariwisata Indonesia saat ini diandalkan sebagai sektor alternatif untuk mendorong perekonomian Indonesia karena ini sektor yang selama ini diandalkan, yaitu sektor industri dan sektor pertanian sedang mengalami stagnasi. Dan perkembangannya sektor pariwisata Indonesia mengalami berbagai masalah. Perkembangan sektor pariwisata terhadap perekonomian Indonesia sangat besar dalam bentuk pembangunannya terhadap PDB, penerimaan devisa dan penyerapan tenaga kerja. Sedangkan beberapa masalah yang dihadapi sektor pariwisata Indonesia, peraturan yang tumpang tindih, kurangnya kualitas SDM, kurangnya publikasi, sebelum baiknya infrastruktur, masih kurangnya investasi, kurangnya diperhatikannya aspek lingkungan hidup, dan kurangnya berobjek wisata religi. Atas masalah tersebut diusulkan kebijakan untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, yaitu menghapus tumpang tindih peraturan, peningkatan jumlah SDM yang tersertifikasi, publikasi yang lebih detail, ditunjukkannya pembangunan infrastruktur yang mendukung pariwisata, insentif bagi investor di sektor pariwisata, dan penegakan hukum yang tegas atas pelanggaran yang menjawabkan pertanyaan lingkungan hidup. Analisis hasil literasi. Tuliskan informasi yang kalian dapatkan dari literasi di atas. Jawab. Sektor pariwisata di Indonesia saat ini diandalkan sebagai sektor alternatif untuk mendorong perekonomian Indonesia karena ada dua sektor yang selama ini diandalkan, yaitu sektor industri dan sektor pertanian, cenderung mengalami stagnasi dalam perkembangannya. Sektor pariwisata Indonesia menghadapi berbagai masalah. Atas dasar masalah tersebut, diusulkan kebijakan untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, yaitu menghapus tumpang tindih peraturan, peningkatan jumlah SDM yang bersertifikasi,
spesifikasi yang lebih detail, dilakukannya pembangunan infrastruktur yang mendukung pariwisata, insentif bagi investor dan di sektor pariwisata, dan penegakan hukum yang tegas atas pelanggaran yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup. Berdasarkan bahan ajar yang kalian miliki, buatlah tahu persebaran sumber daya pariwisata Indonesia. Nama potensi pariwisata alam, daerah persebaran Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Papua. 2. Pariwisata budaya, daerah persebaran Jawa, Bali, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua. 3. Pariwisata buatan, daerah persebaran Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Detail yang kami susun ini adalah peta potensi persebaran pariwisata. Baiklah, persebaran pariwisata kelompok 6. Baiklah, dari hasil diskusi kami, dari hasil presentasi kami, apakah ada pertanyaan? Oke, saya batasi 2 pertanyaan karena waktu kita. Guson, silakan Guson. Nanti setelah Guson Juni ya. Oke. Silakan Guson. Diskus. Destinasi pariwisata nasional. Apa pertanyaannya? Sebutkan 50 destinasi. 50. Banyak kali. 5 aja lah. 5. Oke. Sebutkan 5 destinasi pariwisata nasional. Nasional. Yo. Oh. Bisa ulangi biar temannya dengar. Sebutkan 5 destinasi pariwisata nasional. Pariwisata nasional, destinasinya. Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Russo. Destinasi pariwisata nasional. 1. Banda Aceh dan sekitarnya. Citra pariwisata. A. Veranda of Islam Indonesia. B. Indonesia Veranda of Mega. 2. Nias dan sekitarnya. Citra pariwisata. Ultimate Surfing Capital of the World. B. World Ultimate Surfing Capital. 3. Medan Toba dan sekitarnya. Citra pariwisata. A. The most favorite city. B. Lake Toba Fair of Sumatera. C. The World Guinness Aquatic City. 4. Mentawai Siberut dan sekitarnya. Citra pariwisata. Discover Island of Indonesia. 5. Padang Bukit Tinggi dan sekitarnya. The Soul of Minangkabau. Bagaimana Saudara Besar? Ya, saya menerimanya. Iya, jadi kalau menanya itu jangan minta 10, 50 ya. Kasihan nanti temannya sampai 1 jam ini nggak selesai nanti menjawabnya. Mungkin tahu mereka karena itu semua sudah ada di bahan ajar dan di buku. Nah, kan? Masa sampai 150 ya? Oke. Yang terakhir kali, Juni, silakan. Saya dari kelompok 5 kan mengajukan pertanyaan. Daya tarik wisata budaya itu di atas semua coba sebutkan. Ada 2 daya tarik wisata budaya. Di mana letak daya tariknya gitu ya? Oke. Silakan dijawab kelompok 6. 2 daya tarik daripada wisata budaya. Apa saja yang 2 itu? Oke. Baik,
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Yuni, silakan. 2. Daya tarik dari wisata budaya. Yang pertama adalah daya tarik wisata yang bersifat berwujud tangible dan daya tarik yang bersifat tidak berwujud atau intangible. Apakah saudara Juni dapat menerima jawaban? Ya, saya. Yang pertama tadi apa? Daya tariknya? Daya tarik berwujud. Berwujud. Yang kedua? Daya tarik yang tidak berwujud atau intangible. Baik. Sudah? Ya tadi saya batasi hanya 2 pertanyaan ya. Silakan itu dulu. Karena waktu kita juga sudah akan berakhir. Demikianlah hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk presentasinya setiap kelompok. Jadi, yang bisa saya amati dari setiap hasil diskusi dari kelompok kalian masing-masing, yaitu yang saya lihat ya dari hasil diskusi kalian untuk kelompok yang materinya mengenai potensi kelautan, itu yang saya lihat kalian memang sudah benar-benar mengerjakan LKPD-nya dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Untuk yang potensi kelautan, pertanyaan pertama yang ditanya adalah manfaat daripada setiap potensi kelautan. Nah, kalian di situ saya lihat sudah menjelaskannya. Apa manfaat dari perikanan, apa manfaat dari hutan mangrove dan juga terumbu karang serta padang lamun. Nah, untuk kegiatan literasi, kalian juga sudah bisa merangkum apa yang kalian dapat dari literasi di LKPD kalian yang untuk potensi kelautan. Yaitu yang saya lihat adalah kalian membahas tentang terumbu karang, ya, apa manfaatnya. Terus untuk kelompok yang materinya pariwisata, ya, untuk kegiatan analisisnya kalian juga sudah bisa menjelaskan, menganalisis di situ tentang potensi pariwisata, wisata alam, wisata budaya, dan juga wisata wadah. Bahkan kegiatan literasinya pun kalian bisa sudah analisis, bahwa di situ kalian bisa menganalisis dari literasi itu bahwa di situ ada masalah yang dihadapi oleh sektor pariwisata terhadap ekonomi, itu ya. Jadi untuk presentasi setiap kelompok saya apresiasi, sudah good, sudah bagus. Kembangkan, tingkatkan untuk pertemuan berikutnya. Oke. Oleh karena itu, akhir daripada pertemuan kita hari ini, tetap saya ingin memberikan kesimpulan terhadap presentasi kalian bahwa setiap sektor, potensi daripada sektor kelautan dan juga pariwisata masing-masing kalian pastinya sudah memahami. Itu dapat dilihat dari hasil diskusi kalian. Jadi untuk kelautan itu potensi-potensinya ada perikanan, terumbu karang, hutan mangrove dan juga padang lamun. Sedangkan untuk pariwisata itu ada wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan. Bahkan kalian juga sudah menyajikannya dalam peta tematik. Kalian sudah bisa membuat daerah-daerah persebaran daripada potensi-potensi tersebut. Baik, untuk pertemuan minggu depan kita akan mempelajari materi berikutnya, yaitu mengenai pemanfaatan sumber daya dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Tapi sebelum saya mengakhiri pertemuan kita hari ini, saya akan memberikan kuis kepada anak-anak sekalian. Ini kuis bentuk evaluasi sejauh mana kalian sudah menguasai materi yang
sudah kalian pelajari dari pertemuan sebelumnya dan hasil diskusi kalian tadi. Oleh karena itu, saya akan membagikan kuisnya. Jangan lupa tulis nama. Oke. Silakan tulis namanya. Jawabnya langsung di kertas yang saya bagikan di kuis itu. Semuanya sudah dapat? Baik, saya kasih waktu hanya 5 menit. Ada 10 soal kuis di sini. Silakan dari sekarang. Tidak boleh diskusi dengan temannya. Tidak ada yang diskusi dengan temannya. Ya, ini kuis hasil daripada pengetahuan kalian. Waktu hanya 5 menit. Tidak ada yang buku semua ditutup. Tidak ada yang lihat buku, namanya juga kuis. Oke, silakan ditutup bukunya. Tidak ada yang pegang buku. Semuanya yang ada di kuis itu adalah sesuai materi yang sudah kita bahas di pertemuan minggu lalu dan juga masih diskusi tadi. Robert, Robi. Satu menit lagi.
Oke, waktunya habis. Ibu minta tolong perwakilan satu-satu kelompok untuk mengumpul dari kelompoknya masing-masing supaya diserahkan kepada Ibu. Jangan lupa tulis nama ya. Sudah, David? Ya. Ya, terima kasih. Sekian pertemuan kita hari ini. Tapi sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, ketua kelas silakan ikut dalam doa. Semuanya tolong berdiri. Kita sudah menerima keputusan hari ini. Baiknya kita berdua kita berdua beri kebesaran dan agama masing-masing. Berdua dimulai. Dua selesai. Baik, terima kasih Mas El. Sampai bertemu di minggu yang akan datang di pertemuan kita berikutnya. Selamat siang. Oke, Pak. Pak.